Balik lagi bersama saya, Sarah dari tim Customer Engagement Talenta yang akan membawakan acara kita pada siang hari ini. Dan tentunya senang banget nih bisa berjumpa lagi sama teman-teman semua, walaupun masih secara virtual, tapi saya harap juga teman-teman semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu ya teman-teman. Nah, sebelum kita memulai acaranya, tentunya saya juga mau mengajak teman-teman untuk memperkenalkan diri masing-masing nih di kolom chat. Kalau saya lihat tadi udah banyak banget nih yang memperkenalkan ya dari berbagai macam kota. Mungkin untuk teman-teman lainnya yang sudah bergabung dan belum memperkenalkan diri, boleh langsung perkenalkan diri teman-teman di kolom chat. Kira-kira teman-teman dari company apa dan dari kota mana nih? Nanti kita akan coba sapa teman-teman kembali. Dan tentunya sampaikan chat teman-teman itu disampaikan kepada semua orang supaya nanti kita bisa membaca semuanya ya teman-teman. Jadi jangan ke host dan juga panelis. Oke, nah sesuai dengan tema hari ini, yaitu kita akan membahas tuntas SIPP BPJS Ketenagakerjaan yang akan dibawakan oleh dari tim Mekari, yaitu Ajeng Siska Pandini, Assistant Manager Treasury, dan juga Compensation of Mekari. Jadi nanti kita bersama dengan Mbak Ajeng akan sama-sama nih menyimak kira-kira bagaimana sih caranya untuk mendaftarkan SIPP BPJS Ketenagakerjaan dan seluruh hal-hal yang perlu diketahui oleh teman-teman juga agar supaya lebih tahu lagi nih terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sebelum kita memasuki sesi pertamanya Mbak Ajeng, tentunya saya juga mau memberikan informasi juga nih di awal acara ya teman-teman. Beberapa hari ini mungkin kita juga sama-sama tahu ya kalau ada beberapa informasi yang lagi marak banget nih diperbincangkan oleh HR ataupun karyawan terkait dengan update regulasi SIPP BPJS Ketenagakerjaan, terutama di Permenaker nomor 2 tahun 2022 gitu ya. Itu banyak banget ya, lagi viral juga nih di berbagai macam media sosial ataupun juga berita-berita gitu ya. Nah, tentunya mau saya sampaikan nih teman-teman, kalau hari ini tentunya Mbak Ajeng akan membahas terkait dengan SIPP BPJS Ketenagakerjaan ini mewakili dari Talenta dan juga Mekari University ya teman-teman. Jadi hopefully teman-teman semua di sini sudah tahu nih kira-kira apa yang akan dibahas Mbak Ajeng ini sangat mungkin tidak akan merambah ke informasi yang lagi marak nih di luar sana teman-teman. Jadi harapannya mudah-mudahan teman-teman di sini bisa mempelajari hal-hal baru lagi terkait dengan SIPP online dari Mbak Ajeng juga gitu ya. Nah, tentunya kita langsung mulai aja nih ke slide berikutnya. Pertama, di sini kita mau coba cek dulu. Kan nanti kita ada interaktif Q&A nih ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa langsung cek dulu nih menu-menu yang ada di tab Zoom-nya. Kemudian teman-teman bisa langsung lihat di situ ada tab Q&A. Nah, sepanjang sesinya Mbak Ajeng nanti, teman-teman tuh diperbolehkan banget untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan materi kita pada siang hari ini. Langsung aja disampaikan pada tab Q&A. Kemudian nanti di tab Q&A itu teman-teman juga bisa upvote pertanyaan yang menurut teman-teman tuh menarik untuk dibahas secara langsung. Karena nanti kita akan memilih pertanyaan yang banyak di-upvote dan juga memang menarik buat dibahas secara langsung. Kita akan invite penanyanya untuk menyalakan mic-nya sehingga nanti kita bisa berdiskusi dua arah ya teman-teman. Jadi make sure aja nanti teman-teman langsung mengajukan pertanyaannya di Q&A dan tidak di kolom chat ya. Soalnya nanti kalau misalnya di kolom chat kita takutnya tertumpuk dan jadi tidak terbaca. Nah, kemudian kita juga mau tahu nih feedback dari teman-teman terkait dengan Talenta One Hour Talks ini, yaitu ini salah satu webinar terbaru juga ya dari Talenta di awal tahun ini gitu. Tentunya ini sudah yang kedua, tapi kita juga pengen tahu nih feedback teman-teman terkait dengan Talenta One Hour Talks di yang kedua ini. Jadi nanti teman-teman bisa menyampaikan feedback teman-teman kepada kami melalui link yang ada pada slide berikut ini di bit.ly/t1ht-fb2. Nah, untuk linknya ini nanti juga akan di-share oleh rekan saya, Anissa, di kolom chat. Jadi nanti teman-teman bisa langsung klik juga linknya di sana supaya lebih mudah juga ya, teman-teman. Nah, kemudian saya juga mau menginformasikan nih kalau misalkan sekarang ini Talenta juga memiliki community HR 101. Jadi mungkin beberapa teman-teman di sini juga sudah ada yang bergabung di komunitas kita dan tentunya kita juga mau memperbesar komunitas kita. Jadi kita juga mau invite untuk teman-teman yang belum bergabung nih. Untuk teman-teman yang belum bergabung, mungkin saya juga mau informasikan ada apa aja sih di komunitas kita gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah bergabung, teman-teman tuh bisa mendapatkan informasi terkini terkait dengan tren HR dan juga tentunya bisa networking sesama praktisi HR. Kemudian selain itu, teman-teman juga bisa mendapatkan atau mengikuti beragam aktivitas yang sudah disediakan oleh tim Talenta juga nih di komunitas. Salah satunya ada catatan HR, kemudian juga ada HR 101 Roundtable yang bisa teman-teman ikuti setiap bulannya. Dan tentunya untuk teman-teman yang bergabung di komunitas kita juga akan mendapatkan early information atau early announcement yang memang ada di Talenta gitu ya. Contohnya nih ada Talenta Updates yang kita juga rutin share di komunitas kita. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bergabung,
Langsung aja sampaikan ketertarikan teman-teman pada feedback form kami yang ada pada slide berikut ini, bisa di screenshot atau bisa langsung share juga nanti linknya oleh Mbak Anissa di kolom chat ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya saya juga mau menginformasikan kepada teman-teman semua kalau Mekari University itu memiliki talenta product training nih. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman membutuhkan training lebih lanjut terkait dengan produk talenta, nah teman-teman tuh bisa mengikuti beragam yang sudah disediakan oleh Mekari University. Ini kalau misalkan di slide-nya, teman-teman bisa lihat dari mulai talenta database sampai talenta employee self-service, itu teman-teman semua bisa lihat di sini, jadwalnya juga sudah tersedia. Pokoknya kalau misalnya teman-teman mau join, bisa langsung daftar aja di bit.ly/mekari-training-menu. Ini bisa langsung di screenshot juga nih teman-teman sekarang, dan nanti teman-teman bisa langsung join juga dengan mendaftarkan diri. Kemudian selain tadi ya talenta product trading, Mekari University juga memiliki beragam online course yang tentunya bisa teman-teman ikuti juga. Ini salah satunya ada talenta software for advanced payroll automation and HR solution. Ini teman-teman bisa mengikuti online course by Mekari University ini dan bisa langsung hands-on penggunaan software, kemudian studi kasus komprehensif, sertifikat prestasi khusus, dan kesempatan kerja eksklusif juga di Mekari. Dan selain itu, ini adalah berbagai macam online course yang tersedia di Mekari University juga nih teman-teman. Jadi kalau misalkan mungkin di sini ada yang selain HR gitu ya, mau mempelajari atau mau meningkatkan soft skill teman-teman, itu juga bisa join online course by Mekari University juga dan bisa langsung akses di unif.mekari.com. Boleh langsung di screenshot aja teman-teman supaya nanti bisa dicek-cek kembali ya setelah webinar. Nah, kemudian kita sudah sampai nih di materi yang pertama, yaitu akan dibawakan oleh Mbak Ajeng. Dan sebelum kita mau invite Mbak Ajeng untuk menyampaikan materinya, saya juga mau mengingatkan teman-teman nih, kalau misalkan nanti sepanjang sesinya Mbak Ajeng, teman-teman ada pertanyaan yang mau ditanyakan, bisa langsung sampaikan di tab Q&A kita ya, teman-teman ya. Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung, bisa langsung sampaikan pertanyaannya juga di Q&A, dan ini coba kita lihat juga, banyak banget yang sudah memperkenalkan diri masing-masing di kolom chat, ada yang dari Bandung, ada yang dari Bali juga tadi ya, aku baca. Selamat datang ya teman-teman semua di Talenta 1 Hour Talks 2.0, dan saat ini kita akan langsung masuk ke sesi pertamanya, diharapkan teman-teman bisa mendapatkan insight baru dan mempelajari terkait dengan SIPP BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kita langsung undang saja Mbak Ajeng untuk menyalakan mic dan kameranya. Silakan Mbak Ajeng. Masih ke mute Mbak Ajeng. Boleh dinyalakan mic-nya dulu? Mohon maaf ya Ibu. Halo, selamat siang Halo, Mbak Ajeng. siang. Apa kabar Mbak Ajeng? Baik, Mas Sarah. Baik ya. Ya. Oke, Mbak Ajeng nih udah rame banget nih yang udah memperkenalkan diri. Kemudian juga banyak banget nih yang join. Jadi mungkin Mbak Ajeng bisa langsung memulai sesi materinya ya Mbak Ajeng ya. Ya, terima kasih ya Silakan Mas Mbak Sarah Ajeng. atas waktunya. Halo attendance, selamat siang Bapak Ibu, enaknya panggil apa ya? Oh, saya ikutin Mbak Sarah aja kali ya, saya panggil teman-teman ya. Semoga Bapak Ibu masih tetap semangat ya, meskipun jam 2 siang nih teman-teman udah pada habis makan siang, semoga tetap masih semangat lah ya. Hari ini itu saya perkenalkan diri dulu kali ya. Nama saya Ajeng Pandini, saya adalah asisten manajer Treasury and Compensation di perusahaan Mekari, dan hari ini saya ingin melakukan presentasi di Talenta 1 Hour Talks mengenai bahas tuntas SIPP BPJS Ketenagakerjaan gitu. Nah, di era digital saat ini menurut saya sih topik ini sangat penting ya teman-teman untuk dibicarakan, karena sebagai HR atau mungkin owner yang saya juga sama-sama belajar nih, harus terus update atau mengetahui hal mengenai SIPP online ini, karena kan ada peraturan baru kemarin dan juga premi yang harus kita ketahui. Gitu. Mungkin langsung aja ke outline-nya ya Mbak Sarah. Nah, ada beberapa outline yang akan kami sampaikan nih ke teman-teman semua, yaitu apa sih SIPP online, terus dan BPJS Ketenagakerjaan itu apa, jenis-jenis atau program BPJS Ketenagakerjaan, manfaat BPJS Ketenagakerjaan, bagaimana cara daftar SIPP online BPJS Ketenagakerjaan, terus batas waktu pembayaran serta denda BPJS Ketenagakerjaan, cara cek saldo BPJS Ketenagakerjaan, sama terakhir itu yang lagi in banget ya teman-teman, update perubahan Permenaker nomor 2 tahun 2022. Oke, next. Untuk SIPP online dan BPJS Ketenagakerjaan ini, BPJS Ketenagakerjaan sendiri itu adalah sebuah badan hukum yang disediakan untuk publik dengan tujuan memberikan perlindungan untuk tenaga kerja. Nah,
BPJS Ketenagakerjaan atau mungkin sekarang itu teman-teman dipanggilnya tuh BP Jam Sostek ya kalau nggak salah. Ini tuh untuk mengelola data keanggotaan dengan menggunakan SIPP Online. Nah, SIPP Online itu kepanjangan dari Sistem Informasi Pelaporan Peserta yang berbasis website dan online yang dikembangkan oleh BP Jam Sostek untuk melakukan pengelolaan data kepesertaan ya teman-teman, seperti data perusahaan itu masukin data tenaga kerja, data upah, terus serta penghitungan iuran secara akurat dan tepat. Oke, next, Mbak Sarah. Nah, kemudian apa saja sih program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini atau BP Jam Sostek ini? Programnya itu sebenarnya tahun lalu itu masih ada 4, tapi tahun ini ada 5. Ada yang namanya JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, terus yang sebelumnya JKK, JKM, JP, dan juga JHT. Nah, kita satu-satu ya coba terangin tentang JKK. JKK itu adalah jaminan kecelakaan kerja, yaitu manfaat berupa santunan atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta itu terjadinya kecelakaan kerja gitu. Nah, iuran JKK ini dari pemberi kerja diberikan di kisaran 0,24% sampai dengan 1,75% tergantung resikonya, karena resikonya itu bisa resikonya sangat rendah itu di 0,24%, kalau yang paling tinggi itu di 1,74%. Nah, yang kedua ada yang namanya jaminan pensiun. Jaminan pensiun itu merupakan program perlindungan pada saat kehilangan penghasilan karena memasuki usia pensiun atau cacat tetap total. Nah, rate jaminan pensiun ini sebesar 2% dari pemberi kerja dan 1% lagi dari pekerja. Maksimal ini masih di Rp8.745.600. Nah, yang ketiga ada yang namanya JKM, jaminan kematian. Ini manfaatnya juga berupa santunan yang diberikan kepada ahli waris ketika pesertanya meninggal dunia nih, bukan akibat kecelakaan atau akibat penyakit karena kerja tuh teman-teman. Nah, iurannya itu dari pemberi kerja tuh berkisar 0,3%. Nah, kalau ada peserta yang perseorangan nih, bukan perusahaan, itu jumlah iurannya 6.800. 0,21%-nya untuk jasa konstruksi dan 370.000-nya untuk pekerja migran. Tapi di sini kita akan bahas yang 0,3%-nya aja ya, karena ini kita untuk membahas SIPP perusahaan. Kemudian untuk program selanjutnya ada jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini atau JHT merupakan program perlindungan pada saat kita mengalami pensiun, cacat total tetap, dan juga meninggal. Nah, besaran iuran JHT-nya kalau dari pemberi kerja sendiri itu 3,7% dan pekerjanya sebesar 2%. Terus yang terakhir yang tadi kita bahas nih yang baru nih teman-teman, yang dari pemerintah ada jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan ini diberikan untuk pekerja mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat kehilangan pekerjaan. Jadi kalau nggak salah tuh sekarang sedang dicanangkan sama pemerintah ini JKP ini untuk pekerja yang kehilangan pekerjaan diberikan kayak santunan juga, tapi ada pelatihan trainingnya juga untuk bisa si karyawan itu bekerja kembali nantinya gitu. Oke, next Mbak Sarah. Kemudian dari setelah kita membahas program dan juga tadi manfaatnya, kita sekarang membahas mengenai lingkup SIPP online. Kalau lingkup SIPP online itu ada fungsi, kelebihan, sama manfaat nih. Nah, fungsi SIPP online itu untuk mendaftarkan pekerja, mutasi pekerja, daftar karyawan baru, gaji bulanan pekerja, sama perhitungan pembayaran premi iuran yang tadi kita jelaskan nih, yang 5 tadi. Nah, terus kelebihan SIPP online-nya, presentasinya tidak terlihat ya katanya Mbak Sarah, maaf. Sudah terlihat kah? Apa sudah terlihat? Oh, sudah. Terima kasih, teman-teman. Saya lanjutkan lagi ya. Terus kelebihan SIPP online-nya itu adalah online dan praktis tentunya, karena kan bisa diakses di mana aja nih. Prosesnya juga lebih cepat, aplikasi cukup user-friendly, memiliki customer care atau kayak RO gitu, relationship officer, khusus untuk maintenance-nya. Nah, untuk manfaat SIPP sendiri, itu datanya terintegrasi dengan BP Jam Sostek, pembayaran online, pendaftaran mutasi, KPJ lama bisa dipindah dengan mudah kalau mutasi itu. Jadi kalau karyawan ada nomor yang lama tuh, kita tinggal masukin, keluar semua datanya, kita hanya mengupdate gajinya aja gitu. Terus ada laporan, iuran, dan lain-lain. Oke, next. Next Mbak Sarah ya. Nah,
kita udah tahu nih programnya apa aja, kemudian apa namanya pengertian SPP, programnya apa aja. Nah, sekarang kita ke pendaftaran BPJS Ketenagakerjaannya. Cara pendaftaran BP Jam Sostek sendiri, kita masuk ke situs bpjsketenagakerjaan.go.id, kemudian pilih menu pelaporan perusahaan, kemudian ada dua pilihan tuh, tenaga kerja dalam hubungan kerja dengan tenaga kerja luar hubungan kerja. Kalau yang perusahaan akan mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, dokumen yang disiapkan itu fotokopi dan asli SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Mungkin yang sekarang itu teman-teman namanya NIB kali ya, nomor induk berusaha. Kemudian ada fotokopi dan asli NPWP, kemudian fotokopi dan asli akta perdagangan perusahaan, fotokopi KTP masing-masing karyawan, dan fotokopi KK keluarga karyawan. Nah, untuk tenaga kerja di luar hubungan kerja ini, pekerjanya sudah lebih dulu membentuk 10 orang ya minimal. Ada surat izin usaha dari RT RW setempat, kemudian fotokopi KTP pekerja dan fotokopi keluarga. Tapi mungkin di SIPP ini kita lebih membahas ke tenaga kerja dalam hubungan kerja aja. Oke, next Mbak Sarah. Kemudian setelah kita daftar di BPJS Ketenagakerjaan untuk administrasi dan lain-lainnya melalui RO, jika sudah di-approve, maka RO tersebut akan mengarahkan kita nih ke pendaftaran SIPP online. Nah, itu caranya buka website SIPP bpjsketenagakerjaan.go.id, klik daftar, masukkan NPP dan divisinya, nanti diklik next, terus nanti ada isi kolom lagi, data user login, lalu diklik next lagi, isi kolom data user KPJ, nanti dari situ kalau sudah komplit semua, itu link akan ada email aktivasi link dari BPJS, kemudian diklik nanti akan ke halaman user login. Nah, dari user login ini Anda kalau sudah sudah di-approve, link aktivasinya sudah dibuat, maka bisa login ke SIPP gitu. Oke, next. Kemudian habis kita daftar kan pasti itu ada bayar nih. Kemudian, nah kalau setelah bayar itu ada batas waktunya juga nih teman-teman, kayak batas tanggalannya nih. Pembayaran itu jatuhnya paling lambat 15 bulan berikutnya, dan jika melewati batas tanggal tersebut, pembayaran itu akan kena denda 2% per bulan. Contohnya, misalkan kita gajian bulan Januari nih, berarti paling lambat itu dibayarkan di 15 Februari pada saat di input di SIPP online, kemudian di generate iuran billingnya itu pokoknya sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya. Next, Mbak Sarah. Nah, mungkin teman-teman juga ada pertanyaan nih, timbul gimana nih kalau udah kita setorkan, terus apa yang harus dilakukan lagi nih? Mungkin sosialisasi ke karyawannya nanti, apalagi khususnya PICHR ya, butuh cek saldo kan teman-temannya gitu, atau karyawannya. Nah, itu bisa mengecek dengan dua cara nih. Ada yang pertama itu melalui website BPJS TKU, itu ada di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Kalau yang belum punya akun bisa didaftarkan dulu. Kemudian kalau yang sudah punya tinggal login email dan password aja gitu. Next, Mbak Sarah. Yang kedua itu melalui ada yang namanya JMO Mobile. Nah, itu download saja di aplikasi handphone. Itu dia bisa cek saldo juga, bisa kalau belum ada itu bisa daftar akun juga sama, atau login email dan password juga. Nah, kelebihan dari aplikasi cek saldo ini itu bisa klaim JHT, klaim JP, pengkinian data nih, update data-data kayak IKTP, karena kan sudah terhubung ya antara si KTP dengan Dukcapil nih di SIPP. Jadi kalau misalkan kita masukin nomor KTP udah nge-link sendiri, terus info program BPJS itu apa aja, sama kartu digital dan lain-lain banyak di sini. Oke, next Mbak Sarah. Nah, untuk yang ini, yang tadi dibahas nih sama Mbak Sarah yang lagi in banget ini, itu sebenarnya kita cuma mau kupas sedikit tentang perbedaannya aja sih, antara, kan kalau yang dulu tuh ada Permenaker nomor 19 tahun 2015, nah yang baru ini di Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini, sebenarnya pasti teman-teman udah pada tahu lah, kita ngambilnya jadi nggak bisa 1 bulan setelah resign kan. Kalau yang di peraturan dulu tuh persyaratannya kayak pencairan JHT ini menunggu waktu 1 bulan setelah resign, kemudian sekarang dirubah
menjadi menunggu waktu 56 tahun nih. Kemudian untuk syarat kelengkapan dokumen pencairannya sih sebenarnya mirip-mirip ya, kayak harus ada kartu asli peserta, terus suket kalau yang waktu sebelumnya misalkan yang meninggal harus ada suket keterangan meninggalnya, yang suket dokter kalau terkena cacat total tetap, kemudian yang kena PHK harus ada suket dari PHI, atau kemudian ada suket dari kepolisian kalau meninggal, dan kopi KTP dan KK yang masih berlaku. Tapi yang di terbaru ini asli kartu pesertanya katanya sih tidak, yang pakai kartu digital bisa, kemudian KTP-nya itu bisa diganti dengan identitas lain, tidak harus kopi dan KTP KK, tapi bisa diganti dengan SIM dan lain-lain gitu. Kemudian yang baru cuman itu aja sih kayaknya kalau untuk yang Permenaker ini, dan berlakunya kalau yang lama itu hanya sampai dengan 3 Mei 2022 ya teman-teman. Yang untuk barunya nanti per 4 Mei 2022 itu kita sudah tidak bisa mencairkan 1 bulan lagi, tapi di umur 56 tahun. Nah, itu aja sih teman-teman. Semoga presentasi saya bermanfaat, materi yang saya sampaikan juga bermanfaat, dan sehat selalu buat teman-teman. Mungkin sebelum saya akhiri ini ya Mbak Sarah, biar lebih afdol kita saksikan dulu video mengenai pendaftaran SIPP online kali ya. Terima kasih semuanya. Nah, tadi kamu sudah mendengar penjelasan mengenai apa itu SIPP online, apa saja manfaatnya, dan bagaimana komponen keamanan yang ada pada aplikasi tersebut. Nah, bagaimana sih caranya untuk mendaftar SIPP online ini? Tentunya sebelum kamu bisa menggunakan SIPP online BPJS Ketenagakerjaan, kamu harus mempunyai BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu. Kamu bisa mendaftar secara online melalui situs www.bpjsketenagakerjaan.go.id dengan memilih atas nama perusahaan. Ada 2 kategori keanggotaan, yaitu kategori tenaga kerja dalam hubungan kerja dan tenaga kerja luar hubungan kerja. Untuk kategori pertama, yaitu tenaga kerja dalam hubungan kerja, bisa dipilih oleh instansi atau perusahaan yang ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan untuk kategori kedua, yaitu tenaga kerja luar hubungan kerja, bisa dipilih oleh pekerja yang sudah terlebih dahulu membentuk organisasi dengan anggota yang terdiri minimal 10 orang. Selain itu, ada berkas-berkas yang harus dikumpulkan. Untuk tenaga kerja dalam hubungan, kamu perlu mempersiapkan fotokopi dan asli surat izin usaha perdagangan, fotokopi dan asli nomor pokok wajib pajak perusahaan, fotokopi dan asli akta perdagangan perusahaan, fotokopi kartu tanda penduduk masing-masing karyawannya, fotokopi kartu keluarga karyawan, pas foto karyawan dengan ukuran 2x3 sebanyak 1 lembar. Lalu, untuk tenaga kerja luar hubungan kerja, berkas-berkas yang harus dikumpulkan adalah surat izin usaha dari RT, RW, dan kelurahan setempat, fotokopi KTP pekerja, fotokopi kartu keluarga, pas foto pekerja dengan ukuran 2x3 sebanyak 1 lembar. Nah, setelah semua berkas sudah terkumpul, kamu tinggal mengisi data-data mengenai perusahaan. Berikut panduan sederhana cara mendaftarnya. 1. Buka website SIPP online BPJS Ketenagakerjaan di sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id. 2. Klik daftar. Ketiga, isi kolom dengan nomor pendaftaran perusahaan atau NPP dan divisi Anda, lalu klik tombol Next untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Keempat, isi kolom untuk data user login, lalu klik Next. Yang kelima, isi kolom untuk daftar user KPJ, lalu selesaikan pendaftaran dan tunggu email aktivasi. Yang keenam, email aktivasi berisi link yang akan membawa Anda ke halaman login, di mana Anda bisa menggunakan email Anda untuk login. Kalau Anda sudah login, artinya Anda sudah resmi terdaftar di SIPP Online. Nah, setelah kamu melakukan pendaftaran, selanjutnya kamu bisa menggunakan berbagai macam menu dan fitur dari SIPP Online. Mulai dari cara tambah tenaga kerja, upload upah, upload tenaga kerja nonaktif, hitung iuran, finalisasi, monitoring iuran, hingga laporan. Nah, itulah cara mudah untuk melakukan registrasi SIPP Online. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai simulasi cara menggunakan aplikasi SIPP Online. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.
Oke, itu tadi dia kita sudah menyimak pembahasan terkait dengan bahas tuntas SIPP BPJS Ketenagakerjaan dari Mbak Ajeng, dan juga tadi kita juga sudah sama-sama menyimak video tutorial untuk mendaftarkan ke teman-teman semua terkait dengan SIPP BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini juga tadi pertanyaannya sudah banyak nih yang masuk di kolom Q&A juga ya kalau aku lihat. Mungkin nanti Mbak Ajeng juga bisa cek dulu nih Mbak pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk dan kira-kira mana pertanyaan yang bakalan kita jawab nanti di sesi interaktif Q&A sesaat lagi. Nah, sebelum kita masuk ke sesi interaktif Q&A, tentunya kita mau mengingatkan lagi nih ke teman-teman, kan ini udah ada banyak pertanyaan banget ya yang masuk di kolom Q&A. Nah, teman-teman semua di sini bisa langsung upvote pertanyaannya di tab Q&A, bisa langsung cek aja ada menu Q&A di bagian bawah sebelah kanan. Kemudian langsung aja dilihat tuh pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan teman-teman bisa langsung upvote kira-kira mana pertanyaan yang memang serupa nih dengan teman-teman yang ingin tanyakan juga. Kemudian nanti kita akan coba mengundang teman-teman untuk menyalakan mic-nya sehingga nanti kita bisa berdiskusi dua arah juga ya teman-teman bersama dengan Mbak Ajeng. Nah, tadi mungkin juga ada teman-teman yang baru bergabung di pertengahan acara. Kembali lagi, saya juga mau mengingatkan kepada teman-teman semua, kalau teman-teman bisa memberikan feedback kepada kami melalui feedback form yang kami sediakan di acara tersebut ini. Nah, teman-teman bisa langsung screenshot aja untuk linknya di bit.ly/t1ht-fb2, atau teman-teman nanti juga bisa langsung akses linknya pada kolom chat yang akan disertakan juga oleh rekan saya, Anissa, di kolom chat ya, teman-teman. Kemudian saya juga mau menyampaikan terkait dengan Talenta Community HR 101. Jadi teman-teman di sini bisa bergabung ke komunitas by Talenta. Di sini teman-teman bisa mengikuti beragam informasi terkini terkait dengan tren HR, kemudian networking sesama praktisi HR, dan mengikuti acara-acara yang disediakan juga nih, ada catatan HR, kemudian juga ada HR 101 Roundtable yang disediakan setiap bulannya. Pokoknya teman-teman yang bergabung ke komunitas HR 101 pasti akan mendapatkan informasi terkini terkait dengan tren HR ataupun pengembangan pada talenta juga. Untuk teman-teman yang mau bergabung, bisa langsung sampaikan ketertarikan teman-teman pada link yang sama juga sebelumnya yang sudah saya mention di bit.ly/t1ht-fb2. Kami tunggu ya teman-teman ketertarikan teman-teman semua. Kemudian, selanjutnya saya juga mau mengingatkan kepada teman-teman semua, kalau teman-teman bisa mengikuti Talenta Product Training yang kami adakan juga nih dari Mekari University. Untuk teman-teman yang mau mempelajari lebih lanjut pengoperasian atau mengimplementasikan Talenta, teman-teman bisa langsung lihat aja nih jadwalnya sudah tersedia di slide berikut ini. Kemudian kalau mau mendaftar, teman-teman bisa langsung mendaftarkan diri teman-teman di bit.ly/mekari-training-menu. Kemudian selain Talenta Product Training, tentunya teman-teman juga bisa akses online course yang telah disediakan oleh Mekari University juga. Di sini contohnya mungkin bisa teman-teman lihat juga di slides, yaitu ada Talenta Software for Advanced Payroll Automation and HR Solution. Di sini teman-teman bisa langsung mempelajari hands-on penggunaan software, studi kasus komprehensif, sertifikat prestasi khusus, kemudian juga ada kesempatan kerja eksklusif. Untuk teman-teman yang mau bergabung, bisa scan QR code yang ada di sebelah kanan bawah ini, kemudian teman-teman bisa langsung mendaftarkan diri teman-teman di online course yang teman-teman minati. Kemudian ini juga berbagai macam online course yang tersedia juga di Mekari University, teman-teman bisa langsung join juga dengan akses di univ.mekari.com. Oke, kita langsung masuk aja ke sesi interaktif Q&A ya teman-teman. Ini pertanyaannya udah banyak banget nih ya yang masuk, dan tentunya kita akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman satu persatu, dan juga kita akan memilih beberapa pertanyaan yang memang banyak di-upload juga nih. Dan karena adanya keterbatasan waktu, jadi mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang juga yang akan kami belum bisa jawab gitu ya teman-teman. Jadi mungkin nanti akan kami infokan lebih lanjut untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Oke, kita langsung invite Mbak Ajeng kembali nih untuk bergabung kembali. Mbak Ajeng, boleh nyalain mic dan kameranya lagi, Mbak Ajeng. Hai Mbak Ajeng, masih ke-mute Mbak Ajeng. Boleh nyalain dulu mic-nya Mbak Ajeng. Iya, selalu. Oke. Oke Mbak Ajeng, udah banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih. Mungkin Mbak Ajeng juga udah baca juga lah ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Dan mungkin kita bisa langsung jawab dulu nih Mbak Ajeng dari pertanyaan yang paling banyak di-upvote ya. Ini ada satu pertanyaan yang di-upvote oleh 18 peserta ini ya Mbak Ajeng. Ini pertanyaannya dari Ibu Dwina Ayu Andira. Mungkin aku coba nyalain mic-nya dulu ya Mbak Ajeng supaya kita bisa ngobrol lebih lanjut juga sama ibunya. Boleh. Oke, halo, selamat siang Ibu Dwina, boleh dinyalakan mic-nya Bu? Halo, selamat siang. Selamat siang, halo Bu Dwina, apa kabar? Mbak Ajeng. Halo Mbak Bu Dwina, apa kabar? Sehat?
Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih ya Bu Dwina sudah bergabung di webinar kita, dan mungkin aku coba bacakan pertanyaannya Bu Dwina dulu, kemudian nanti kalau misalnya ada yang mau ditambahkan boleh ya Bu Dwina ya. Iya, baik. Pertanyaannya kayak gini Mbak Ajeng. Halo, selamat siang. Saya mau tanya, gaji yang didaftarkan di sistem SIPP adalah gaji pokok saja atau gaji pokok dengan tunjangan tetap atau tidak tetap? Apakah ada ketentuan minimal UMR atau tidak seperti BPJS Kesehatan? Mungkin Mbak Ajeng boleh bantu klarifikasi juga nih Mbak. Kira-kira apa aja sih yang harus didaftarkan di SIPP gitu ya? Mungkin dari Bu Dwina kalau ada yang mau tambahkan boleh ya Bu? Oh iya, itu aja sih Mbak pertanyaan yang belum terjawab. Sebenarnya saya cari-cari juga di website, belum ada jawaban sih sebenarnya untuk itu. Oke, terima kasih ya Bu Dwi atas pertanyaannya. Saya coba jawab ya Bu Dwi. Iya. Jadi kalau untuk BPJS TK ini benar itu di aturan BPJS TK sendiri tuh ada komponen di kalinya tuh memang gaji pokok plus tunjangan tetap. Tunjangan tetap itu jadi tunjangan yang setiap bulannya itu konsisten gitu Bu. Jadi misalkan kalau kita dapat uang makan lah katakanlah 40.000 sehari, itu setiap bulan tuh nggak akan berkurang, maksudnya nggak dipotong misalnya 40.000 sehari, kerja 20 hari 800.000, itu konsisten 800.000 tiap bulan, itu yang harus dimasukkan ke BPJS TK. Tapi kalau nggak ada tunjangan tetap yang lainnya, itu gapoknya aja bisa. Jadi dari program yang 5 itu presentasinya dikali dengan gapok plus tunjangan tetap. Itu kalau untuk masalah UMR seharusnya sih memang di SIPP ada UMR-nya ya, sama kayak di IDABU, tapi kalau di IDABU kan kayak dia langsung otomatis ya dari sistemnya, tapi kalau si BPJS TK ini user friendly sih, bisa masukin si nominalnya berapa, misalkan mau gapoknya aja atau gapok plus tunjangan tetap. Jadi kita bisa catat nggak ada pagunya atau apa namanya istilahnya yang di sistemnya tuh dicatat segitu gitu. Jadi bisa dibikin aja gitu sih Bu Dwi kira-kira. Oke, boleh nanya lagi Mbak? Nambahin. Boleh. Iya, jadi kan ada contohnya, contoh kasus misalnya ada beberapa bagian yang gaji pokoknya sebenarnya nggak sesuai dengan UMR Jakarta sekarang ya, karena kan peraturan perusahaan beda-beda. Nah itu apakah kita harus adjust dengan UMR minimal atau kita apa adanya Mbak yang kita kasih ke karyawan? Sebenarnya harusnya sih yang jujurnya ya Bu, maksudnya yang betul-betul UMR-nya, karena kan dari aturan BPJS TK sendiri itu harus menggunakan gaji UMR dari pemerintah yang biasa. Nanti tuh biasanya BPJS TK suka ada sharing tuh berapa gaji nominalnya. Biasanya sih perusahaan harus tambahin, tapi kalau perusahaan tidak menambahkan gajinya seperti UMR juga itu balik lagi ke perusahaannya sih gitu Bu. Berarti baiknya kita adjust aja ya Mbak per minimal UMR gitu ya untuk kita ikutin ya peraturannya gitu biar aman ya Ibu Dwi ya. Iya, berarti di-update aja ya Mbak? Iya, betul. Oke deh. Oke, terima kasih ya Bu Dwina, mudah-mudahan terjawab ya Mbak Ajeng, Bu Mbak Dwina. Sarah. Iya, terima kasih Bu Dwi. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Ajeng, karena ini kan kita waktunya agak terbatas juga nih ya. Jadi kita coba bacain dulu nih pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Ini salah satu pertanyaan yang banyak di-upload juga nih Mbak Ajeng. Ini dari Ibu atau Bapak Rizky Dwi Antari. Selamat siang, ingin bertanya terkait program JKP ini terdaftar secara otomatis di SIPP atau perusahaan perlu mendaftarkan ulang lagi? Kemudian ini ada yang menambahkan komentar juga nih Mbak Ajeng di pertanyaannya Bu atau Bapak Rizky ini. Ini pertanyaan dari Bapak Kasimo juga. Apakah JKP ini menjadi kewajiban bagi badan usaha untuk mendaftarkan pekerjaan? Nah, mungkin kita coba jawab satu dulu kali ya. Pertanyaan dari Bapak atau Ibu Rizky dulu. Tadi bertanya terkait program JKP ini terdaftar secara otomatis di SIPP atau perusahaan perlu mendaftarkan ulang kembali, Mbak? Oh, oke. Untuk program JKP ini jaminan kehilangan pekerjaan ya. Terakhir saya diskus sama RO kita nih, RO-nya Makari, kata beliau sih ini wajib ya, maksudnya sifatnya, dan itu otomatis nanti ada di SIPP online, tapi sih katanya tidak memotong gaji kita, katanya sih ini kayak iuran dari dikasih sama pemerintah di SIPP online gitu. Nah itu katanya bakal ada di SIPP online, tapi sih saya lihat kemarin memang belum diupdate, tapi itu nanti bakal ada sih di SIPP. Dan itu sifatnya wajib. Jadi sebenarnya di website-nya memang belum diupdate, cuman kemarin Mbak Ajeng sempat discuss dengan RO dari Makari juga ya Mbak Ajeng, kalau memang hal itu memang diwajibkan untuk didaftarkan ulang gitu ya Mbak Ajeng ya? Daftarkan ulang sih
bukan, tapi kayak otomatis aja gitu. Oh, Makanya otomatis. kalau kita udah jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu otomatis dia dapat JKP juga. Gitu. Oh, oke. Mudah-mudahan terjawab ya, Bapak atau Ibu Rizky. Kemudian mungkin kita langsung jawab pertanyaan selanjutnya nih, Mbak Ajeng. Ini pertanyaannya cukup panjang sih, cuman banyak juga nih yang mengupload. Jadi mungkin aku asumsikan nih banyak juga yang mempunyai pertanyaan yang sama nih dengan ini. Ini pertanyaan dari Ibu Skolastika Rizvia. Selamat siang, saya mau tanya, kalau ada employee yang dulu sudah bekerja di kantor lain dan didaftarkan BPJS TK, lalu pada saat pindah ke kantor kami belum melakukan pendaftaran BPJS TK. Akhirnya employee tersebut sudah mencairkan dana BPJS TK-nya. Saat ini kantor kami sedang memproses pendaftaran BPJS TK. Apakah untuk employee tersebut harus kita daftarkan baru lagi atau bisa menggunakan BPJS TK yang dari kantor lamanya yang sudah dicairkan habis dananya? Oke. Aku kecepatan nggak baca ini, Mbak Ajeng? Enggak. Enggak, tapi saya ulang lagi ya, coba ya. Boleh. Ceritanya karyawannya ini sudah mencairkan tapi belum didaftar. Oh, jadi mau didaftarkan tapi uangnya udah dicairkan. Jadi nomor yang lamanya mau didaftarkan bisa atau tidak gitu ya? Ya, betul. Kalau yang itu sih kalau biasanya di sistem SIPP-nya, kalau si nomor KPJ-nya udah pernah dicairkan, itu di sistemnya tuh otomatis nggak bisa daftar si nomornya. Jadi kayak angus gitu. Nah, untuk itu biasanya perusahaan daftar lagi dengan nomor yang baru gitu dimasukkan. I see. Jadi dengan menggunakan nomor yang baru yang memang baru didaftarkan dari perusahaan yang baru ini ya, Mbak Ajeng ya? Ya, betul. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya, teman-teman. Mungkin banyak yang masih bingung nih dengan hal-hal seperti ini. Dan kali ini Mbak Ajeng menyampaikan hal tersebut ya, Mbak Ajeng ya? Ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak Ajeng. Tadi sebenarnya juga sudah ada nih di slides materi kita ya. Jadi mungkin sekaligus aku mengingatkan teman-teman semua nih, Mbak Ajeng, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Teman-teman nih kan tadi banyak juga yang nanya ya, materinya bakalan dikirimin nggak sih sebenarnya gitu. Materinya akan kita kirimin teman-teman, jadi make sure aja teman-teman sudah mengisi feedback form kami dan sampaikan juga alamat email teman-teman dan pastikan sudah benar dan aktif juga supaya nanti kami bisa mengirimkan materi dan juga rekaman webinar hari ini ke alamat email teman-teman di feedback form tersebut gitu. Nah, ini pertanyaannya dari Ibu Putri Fatima nih, Mbak Ajeng. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apakah perbedaan JHT dan JP? Kemudian yang kedua, jika karyawan akan klaim JHT, apakah itu sudah termasuk saldo JP yang samanya dipotong dari gaji karyawan? Oke. Sebenarnya perbedaan jaminan JHT itu kan jaminan hari tua, JP juga jaminan pensiun. Kalau dulu setahu di aturan lama sebenarnya sama-sama itu buat jaminan di hari tua nanti. Cuman perbedaannya kalau yang dulu nih di Permenaker yang nomor 19 tahun 2015 itu kalau kita udah resign nih JHT-nya boleh dicairin gitu. Oh. Sedangkan kalau JP? Sedangkan yang JP itu memang nanti di umur pas usia pensiun, katakanlah 56 tahun gitu, itu yang di aturan lama. Itu perbedaannya sih yang saya tahu waktu zaman sebelum aturan yang baru ini muncul gitu. Itu sih bedanya. Kemudian jika karyawan akan klaim JHT, apakah itu sudah termasuk saldo JP? Tentunya belum, karena dari programnya aja sudah beda dan presentasinya beda, jadi pencairannya juga beda. Gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya perbedaan JHT dan JP itu adalah waktu pencairannya gitu ya, Mbak Ajeng ya. Waktu pencairannya yang berbeda, kemudian apakah klaim JHT tersebut sudah termasuk saldo JP yang dipotong itu belum termasuk ya, Mbak Ajeng ya? Belum. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Ya, aturan sekarang sih harusnya nanti bareng ya, berarti JHT sama JP-nya umur 56. Gitu. Yes, oke. Iya benar. Oke, terima kasih Mbak Ajeng informasinya. Oke, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Ajeng. Ini pertanyaannya masih tambah terus loh Mbak Ajeng. Jadi kita coba cek pertanyaan yang mungkin agak berbeda ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Oke, ini ada agak berbeda nih pertanyaan dari Bapak atau Ibu Yena Apria. Siang, saya mau tanya kalau misalnya karyawan ada perubahan gaji, misal karena promosi, atau kemudian menyebabkan gajinya di bulan itu ada rapelan dari bulan sebelumnya. Maka untuk perhitungan JHT yang dimasukkan, apakah gaji baru saja atau gaji yang ada rapelannya ini, Mbak Ajeng? Ini mungkin pertanyaannya lebih kalau misalkan karyawan tersebut ada perubahan gaji gitu. Oke. Perhitungan JHT-nya itu yang dimasukkan gaji baru atau gaji yang ada rapelannya tersebut, gitu, Mbak Ajeng. Ini berarti saya pertanyaan itu saya coba serap lagi ya. Jadi yang sebelum beliau ini gajinya naik, tapi belum dilaporin di BPJS TK-nya gitu.
Betul. Terus sebulan kemudian ada adjust itu tuh berarti yang bulan lalu masih pakai gaji lama, yang bulan ini harusnya didaftar gaji baru. Ya, betul. Kalau yang betulnya itu sebenarnya rapelannya ditarik lagi ke bulan yang selanjutnya. Jadi misalkan di Januari dia gajinya katakan 5 juta nih. Terus tapi ternyata gaji 5 juta ini pas lapor di SIPP-nya masih pakai gaji lama. Berarti yang di bulan Februari misalkan udah naik jadi 7 juta. Nah, berarti yang 2 jutanya itu yang di bulan Januari harus dirapelkan di bulan Februari gitu. Jadi 7 juta untuk gapoknya di kalian yang basic salary-nya, yang 2 jutanya nanti disimpan di kolom rapel seharusnya gitu. Oh, oke. Agak sedikit kompleks ya sebenarnya Mbak Ajeng ya. Iya, iya. Tapi mudah-mudahan kan haknya terbayarkan ya. Ya, betul. Yang tentunya yang memang tujuan utama dari perusahaan adalah haknya terbayarkan gitu ya, Mbak Ajeng ya. Iya. Oke, thank you Mbak Ajeng untuk jawabannya tadi ya. Nah, ini ada satu nih pertanyaan dari Bapak Jayen Gunawan. Saya ingin menanyakan perihal konsep kepesertaan BPJS TK apabila karyawan yang bersangkutan telah melakukan pencairan dana JHT sebelumnya. Apakah tetap berlanjut atau mulai kembali dari awal apabila dibuatkan nomor baru di perusahaan baru? Kemudian ini ada komen lagi dari Pak Jainnya di bawahnya. Maksudnya lama kepesertaannya tetap dihitung lanjut atau dihitung baru karena untuk menikmati benefit lainnya harus menerima minimal masa kepesertaan itu 10 tahun. Mungkin Mbak Ajeng bisa bantu jawab nih Mbak Ajeng. Jadi konsepnya kalian tersebut telah melakukan pencairan dengan JHT sebelumnya. Berarti ini kayak tadi ya mirip-mirip pertanyaannya ya, pakai nomor baru atau tidak gitu ya? Ya, betul. Yang tadi sih sudah dijelaskan kalau misalkan orangnya sudah atau karyawan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan nih, nomornya memang sudah nggak berlaku lagi karena uangnya udah ditarik kan harusnya gitu. Dan itu tuh pakainya nomor yang baru untuk mendaftarkan kembali. Gitu. Oh, oke. Terima kasih Mbak Ajeng untuk informasinya. Ternyata tadi banyak banget nih Mbak Ajeng yang menyautkan kita atau mungkin ikut ngobrol juga nih di kolom chat. Tadi kan Mbak Ajeng sempat ada menjelaskan perbedaan JP dan juga JP dan juga JHT tadi kan ya Mbak ya. Nah, ini tuh tadi ada yang menanyakan. Jadi saldo JP masih bisa ya ditarik pada umur 56. Kemudian kalau JHT udah habis ditarik gitu. Maksudnya ya sepengetahuan saya sih gitu, jadi JHT dulu yang ditarik biasanya tuh yang dicairkan, JP-nya memang ada tapi bisa ditanyakan kembali ke RO-nya masing-masing. Iya benar sih. Caranya bagaimana, karena kan setahu saya kalau selama ini sih skemanya kayak JHT aja yang bisa cair, JP-nya baru bisa diambil nanti. Nah konsepsi nomor kartunya juga nggak, kalau udah cair nggak bisa dipakai lagi, nah itu harus ditanyain ke RO lagi juga sih. Iya. Jadi memang untuk pastinya mungkin nanti bisa di-match kembali oleh RO-nya masing-masing gitu ya Mbak Ajeng ya. Oke, nah nih Mbak ada pertanyaan menarik juga nih dari Ibu Lani. Bagaimana cara menggabungkan saldo iuran JP yang sudah terbentuk di perusahaan sebelumnya dan perusahaan sekarang? Apakah bisa dilakukan karyawan yang bersangkutan langsung secara online? Jadi menggabungkan saldo iuran JP yang sudah terbentuk perusahaan sebelumnya dan perusahaan sekarang, itu tuh bisa nggak sih dilakukan langsung oleh karyawan yang bersangkutan secara online gitu? Kira-kira bisa nggak sih Mbak? Oh kayak gitu. Jadi penggabungan saldo kali ya dari nomor nomor yang berbeda gitu ya? Iya benar dari perusahaan sebelumnya dengan perusahaan yang sekarang gitu. Tahu saya sih kalau nomor kartu ya berarti kan isinya iuran, semua iuran kan ya. Nah itu bisa digabung, tapi caranya sih selama ini kalau di kita tuh pakai ini ke RO-nya koordinasi, karena kalau digabung di SIPP online itu kayaknya belum ada ininya apa namanya kayak sistemnya gitu. Jadi biasanya kita minta formulir ke RO-nya, isi data gitu, namanya siapa karyawannya yang mau digabungkan nomornya berapa, itu kirim email ke RO, nanti RO yang akan bantu biasanya. Menggabungkan si saldonya gitu. I see. Jadi tetap membutuhkan bantuan dari RO-nya juga ya Mbak Ajeng untuk betul. menggabungkan saldo tersebut. Jadi jangan karyawan sendiri yang langsung lakukan secara online gitu ya Mbak Ajeng ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ajeng. Oke, ini kemudian kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kita coba lihat lagi ya. Pertanyaan yang banyak di-upvote ya Mbak Ajeng. Ini kita sudah menjawab 8 pertanyaan ya teman-teman. Kemudian lanjut, ini ada pertanyaan dari, ini juga pertanyaan banyak sih yang sama-sama ya, banyak yang pertanyaannya tuh kalau misalkan ada karyawan yang dari perusahaan berbeda, kemudian pindah ke perusahaan baru, itu bagaimana? Itu banyak banget nih Mbak Ajeng yang nanyain tentang hal itu. Oke, nah kita coba lihat lagi nih di kolom chat, ternyata tadi ada yang menanyakan,
aplikasi apa yang yang tadi di mobile ya, tadi yang Mbak Ajeng sudah share juga tuh untuk cara cek saldo, itu namanya JMO Mobile. Udah dibantu jawab juga nih dengan Mbak Diandra, dan juga di-share juga link untuk download-nya ya. Terima kasih teman-teman semua sudah saling share juga di kolom chat. Oke, nah kita lanjut lagi nih Mbak Ajeng. Ini ada pertanyaan. Sebentar. Untuk aplikasi JMO, mungkin Mbak Ajeng tadi kan juga sempat nih, mungkin udah sering cek saldo juga melalui aplikasi JMO ya Mbak Ajeng ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Edwin Yusuf Albani. Untuk aplikasi JMO, saya pernah coba untuk pengkinian data atau memperbarui data, tapi ada nomor BPJS TK yang tidak terdaftar di akun saya. Itu bagaimana ya cek nomornya? Karena di data kartu tidak ada Mbak Ajeng. Nah, itu Mbak Ajeng pernah nggak menemukan hal yang sama juga nih Mbak Ajeng? Ada sering. Itu ada karyawan juga ada. Tapi waktu itu saya pernah nanyain juga ke RO BPJS TK-nya, katanya memang mungkin karena banyak orang yang akses, katanya sih dia bilangnya begitu ya. Terus mungkin lagi datanya error atau gimana, memang kayak gitu, nanti ke RO-nya aja minta bantu. Waktu itu juga kita minta. Oke. Jadi memang hal-hal tersebut tuh sering terjadi juga ya Mbak Ajeng. Jadi memang bisa langsung request ke RO-nya aja untuk coba dicek kembali dan di fix kembali untuk datanya gitu ya Mbak Ajeng. Gimana caranya gitu. Oke. Memang suka error-error sih biasa. I see. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Erwin dan teman-teman yang lain. Nah, Mbak Ajeng, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Evianti. Usia pensiun perusahaan swasta apakah harus mengikuti usia pensiun BPJS yang tiap 3 tahun naik? Ini banyak juga nih Mbak di-upload. Kira-kira gimana Mbak Ajeng? Iya sih, sama aja. Soalnya kan itu peraturannya general ya, untuk semua pihak, maksudnya mau swasta atau bukan. Memang aturannya begitu. Kemarin juga disosialisasikannya sama tim RO kita juga, memang di umur segitu sama, semuanya rata. Jadi memang tidak ada spesifik peraturan yang berbeda-beda untuk setiap perbedaan institusi gitu ya Mbak Ajeng. Jadi memang semuanya sama ya, disamaratakan untuk peraturannya. Oke. Nah, ada lagi nih Mbak pertanyaan selanjutnya ya. Ini tentang JHT lagi nih Mbak, tadi kan kayaknya banyak banget nih yang masih bingung antara JHT dan JP ya Mbak Ajeng. Ini pertanyaannya dari Bapak Kasimo. Tentang JHT pekerja dengan kondisi meninggal, apakah menunggu sampai 56 tahun baru bisa cairkan JHT Mbak? Kemarin sih saya lihat di aturannya perbedaan Permenaker yang nomor 19 sama yang 2, itu seharusnya sih kalau yang meninggal bisa diambil langsung ya, yang untuk apa namanya, untuk yang tidak bisa diambil langsung atau diambil 56 tahun itu kalau yang mengundurkan diri, PHK, itu tidak bisa diambil langsung. Kalau yang cacat total tetap, mungkin yang meninggal itu sih kalau tidak salah bisa diambil langsung di aturannya, bisa. tapi boleh ditanyakan lagi. Baik. Jadi sebenarnya untuk yang diketahui untuk kondisi meninggal itu bisa langsung dicairkan ya Mbak Ajeng ya, kecuali kalau misalkan tadi PHK atau resign atau pengunduran diri itu baru nggak bisa ya. Ya, harus 56 tahun. Baik. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Nah, ini mungkin ada juga nih Mbak Ajeng pengalaman yang sama nih sama Mbak Ajeng. Kalau perusahaan sudah mendaftarkan karyawannya BPJS, lalu karyawan tersebut resign, keluar, gimana tuh Mbak ketentuannya Mbak? Jadi kalau misalnya perusahaannya tuh udah mendaftarkan karyawan ini ke BPJS, tapi tiba-tiba karyawan itu mungkin resign atau pengunduran diri, nah itu ketentuannya gimana sih Mbak Ajeng? Tinggal di-resign-kan aja di SIPP-nya sesuai. Bisa. Sesuai dengan kejadiannya aja. Misalnya kalau dia masuk nih, terus udah dibayarkan, kemudian dia resign, tinggal di-resign-kan aja. Tapi resign-kannya biasanya sih sebulan kemudian ya setelah dia resign. Gitu bisa. Sih. Jadi sebenarnya langsung bisa dilakukan di SIPP-nya itu ya Mbak, di-resign-kan ya. Tapi memang sebulan setelah waktu pengunduran diri karyawan tersebut gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Ya, sama-sama. Kemudian lanjut ya Mbak. Ini teman-teman kita kan hanya 1 jam ya untuk sesinya hari ini, tapi pertanyaannya masih banyak banget. Jadi kita coba jawab sebisa mungkin ya teman-teman, dan nanti pertanyaan yang belum terjawab kita akan coba share kembali ke teman-teman. Jadi teman-teman pastiin aja udah isi alamat email teman-teman di feedback form kami ya, supaya bisa mendapatkan materi dan juga keseluruhan rekaman webinar kita. Kita coba jawab 2 pertanyaan lagi kali ya Mbak Ajeng sebelum waktunya habis. Coba aku pilih pertanyaan yang berbeda nih, yang mungkin belum ada dari tadi kita jawab. Oke, coba ya. Ini ada pertanyaan yang banyak nih. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Cynthia Permatasari, Mbak Ajeng.
JKP yang dibayarkan oleh perusahaan tuh sebenarnya berapa sih, Mbak? Dan kapan bisa dicairkan? Mohon dibantu jawab ya, Bu Ajeng. Oh iya. Untuk JKP sendiri sih sebenarnya itu di aturannya kayaknya sekitar 0,22%. Cuman saya juga belum ada sosialisasi lagi dari pihak BPJS-nya nih untuk masalah JKP itu gitu. Nanti mungkin Oke. kita ditampung dulu, nanti kita tanyain dulu. Tapi yang pasti sih itu nggak motong gaji katanya, karena itu iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Itu nanti akan Oke. muncul di SIPP online gitu aja sih terakhir. I see. Oke. RO-nya gitu. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Satu pertanyaan lagi ya Mbak Ajeng sebelum Boleh, kita boleh. tutup webinarnya nih ya. Ini ada pertanyaan yang banyak di likes juga nih Mbak Ajeng. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ari Mandraguna. Halo Mbak Ajeng, pada peraturan ada keterangan jika kepesertaan minimal 10 tahun, karyawan bisa mencairkan 10% atau hingga 30% dari saldo JHT. Bagaimana pengajuan hal ini ke BPJSTK? Apakah bisa melalui aplikasi JMO yang tadi sempat Mbak Ajeng share juga, Mbak? Oke, karena ini peraturan yang baru itu ya, yang Ya. kalau udah kepesertaan 10 tahun bisa ngambil 10% sama 30%, saya belum tanya lagi ke RO-nya, cuman terakhir tuh setahu saya di JMO itu hanya bisa kalau mau cairkan online itu hanya bisa maksimal 10 juta, itu aja sih yang punya Oh, 10 I tahun terus see. 10 juta tuh bisa cair online, nggak usah pakai dokumennya ke sana gitu, maksudnya ke BPJS-nya, bisa cairkan di situ. Tapi kalau untuk yang 10%, 30% ini caranya bagaimana sih? Mungkin nanti kita tampung dulu juga. Ya, baik. Oke, kita mungkin tutup dulu nih Mbak sesi interaktif Q&A-nya. So far kita sudah menjawab ada 14 pertanyaan dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum kita sempat jawab, mudah-mudahan sudah cukup terjawab juga ya teman-teman, karena kalau misalnya tadi kita baca pertanyaannya tuh mirip-mirip juga nih, banyak yang serupa gitu ya pertanyaan dan concern-nya dari teman-teman juga. Oleh karena itu nanti kita coba share juga nih untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab kepada email teman-teman semua. Dan tentunya sekali lagi kita ucapkan terima kasih ya Mbak Ajeng sudah mau mampir ke Talenta One Hour Talks yang kedua ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa bertemu lagi dengan Mbak Ajeng di webinar-webinar berikutnya ya Mbak Ajeng. Ya, terima kasih Terima Mbak kasih Mbak Sarah. Ajeng, sehat Ya. selalu ya. Ya, terima kasih teman-teman juga. Mohon maaf kalau ada kata yang salah ya. Terima kasih Mbak Ajeng. Sampai ketemu lagi Mbak Ajeng. Ya, terima kasih. Oke, nah kita sudah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Jadi kita mau mengingatkan lagi kepada teman-teman semua. Tadi kan banyak banget dari teman-teman masing-masing yang menanyakan apakah materi dan rekamannya di-share. Kita akan bagikan tentunya teman-teman. Jadi pastikan aja teman-teman sudah membagikan feedback form kepada kami. Jadi teman-teman di sini sudah mengisi feedback form yang telah kami sediakan. Kemudian teman-teman juga sudah mengisi alamat email teman-teman yang tepat dan juga tidak ada kesalahan penulisan, karena nanti kita akan share materi dan juga rekaman webinarnya ke alamat email teman-teman, dan ini langsung bisa teman-teman akses linknya pada kolom chat. Di sana ada rekan kami, Anissa juga sudah share untuk detail feedback formnya, teman-teman bisa langsung klik di sana, dan tentunya dengan mengisi feedback form tersebut, teman-teman juga bisa menyampaikan ketertarikan teman-teman untuk bergabung di komunitas Talenta nih teman-teman. Jadi mungkin ada yang belum tahu juga kalau misalnya Talenta juga saat ini memiliki community yang bisa teman-teman ikuti juga, dan di dalam komunitas ini kita juga menyampaikan beragam informasi terkini terkait dengan tren HR, dan tentunya ada beragam aktivitas yang bisa teman-teman ikuti juga. Contohnya ada catatan HR dan juga HR 101 Roundtable. Kemudian selain itu kita juga selalu update informasi apapun itu terbaru dari Talenta melalui komunitas kita. Jadi teman-teman bisa langsung dapat early access juga nih untuk invitation webinar ataupun juga terkait dengan Talenta updates. Jadi langsung aja sampaikan ketertarikan teman-teman melalui feedback form yang telah kami sediakan pada slide berikut ini ya teman-teman. Kami tunggu untuk feedback dari teman-teman semua, dan kami harap juga kami bisa menyampaikan atau menyediakan webinar-webinar yang menarik lagi di masa mendatang ya teman-teman. Oleh karena itu kita coba memberikan beberapa waktu untuk teman-teman mengisi feedback form, ditemani juga dengan lagu-lagu yang asik juga dari kami. Kami tunggu ya teman-teman.
Maaf ya teman-teman, kita tunda dulu lagunya sedikit karena ada informasi tambahan juga nih teman-teman. Jadi kan ini ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab ya tadi. Nah, kita tentunya tadi teman-teman juga sudah lihat kalau kita memiliki komunitas juga, di mana teman-teman nanti kita akan mengadakan HR 101 Roundtable, yaitu kelanjutan dari webinar tersebut nih teman-teman. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum masuk ini, kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaannya di HR 101 Roundtable, tentunya bersama speaker yang sama, yaitu Mbak Ajeng. Jadi kalau misalkan teman-teman masih stay sampai sekarang, make sure aja teman-teman sudah sampaikan ketertarikan teman-teman untuk bergabung di komunitas kita, dan nanti teman-teman bisa langsung join HR 101 Roundtable kita di hari Senin besok. Di situ nanti akan dibahas lebih lanjut pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman juga, supaya lebih bisa dijawab sekaligus bersama dengan Mbak Ajeng. Jadi kita langsung tunggu aja feedback dari teman-teman dan ketertarikan teman-teman untuk bergabung di komunitas kita. Thank you ya teman-teman. 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 너를 따라 이긴 밤을 수놓고 너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other baby You are my universe and I just want to put you first Something about it feels so right. So in that I can't refuse it. It's got me holding on so tight. And I don't ever wanna lose it. Ooh, I can't get enough, no, I can't get enough of the magic touch that make it go high, high, high. I can't get enough, no, I can't get enough of the magic touch that make it go high, high, high. It's so good, it's so good. Feels so good to me. It's so good, it's so good. I don't wanna stop now. It's so good, it's so good. Feels so good to me. It's so good, it's so good. It's where I wanna be. Oh, I feel it burning up so hot. That sweet sensation that you're sending, I'm gonna give it all I got.
and make that magic never ending. You know I can't get enough, no I can't get enough of the magic touch that make it go high. I can't get enough, no I can't get enough of the magic touch that make it go high. It's so good, it's so good, feels so good to me. It's so good, it's so good, I don't wanna stop now. It's so good, it's so good, feels so good to me. It's so good, it's so good, it's where I wanna be. Oh, just come close to me. Don't stop and go. Oh, I get so close to me. Don't stop and go. It's so good, it's so good, feels so good to me. It's so good, it's so good, I don't wanna stop now. It's so good, it's so good, feels so good to me. It's so good, it's so good, it's where I wanna be. Feels so good to me. I don't wanna stop now. Feels so good to me. I don't wanna stop now. Feels so good to me. I don't wanna stop now. I can see you struggling. Promise you'll find love again. Yeah, it will be alright. Why are you so hard on yourself? Why you gotta try so hard? Counting calories and carbs. Another trip across the world. I go so hard trying to Make you feel just like a queen. You don't need a camera to make a scene. We're born like that, no Maybelline. When you first wake up, you're bad to me. pop another Addy, no sleep tonight. Can't push the whistle on speed and right. Over to the crib cause we need to slide. But you take so long making up your mind. Little black dress, to your back. You leave 10 times, I'll take you back. Why you wanna look like someone else? Why you so hard on yourself? I can see you struggling. Promise you'll find love again. Yeah, it will be alright. Why are you so hard on yourself? Try not to fall apart. You're perfect just the way you are. It will be alright. Why are you so hard on yourself? Why you gotta compare our lives to pics you see on your timeline? Another shot of Hennessy. I try so hard not to Act like a dick when I'm around your friends. Mood swings up and down again. Hollywood Hills where we play pretend. No one happy but they're good at faking it. pump up in the party, show face tonight. I don't really smoke, but I need the vibe. She let it get high, she need the flight. Send it so high, swear she could fly. And just like that, you get sad. Let's go home, girl, this party's so whack. Why you wanna be like someone else? Why you so hard on yourself? I can see you struggling. Yeah. Promise you'll find love again. Yeah, it will be alright. It'll be Why alright. are you so hard on Yeah. yourself? Try not to fall apart. You're perfect just the way you are. It will be alright. Why are you so hard on yourself? Girl, when you look in the mirror, I hope you see what I see clearer. All that I want you to know is that you're perfect the way that you are. All the way you are.
Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara, teman-teman semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di Talenta One Hour Talks series yang kedua. Dan tentunya kami juga berharap bisa bertemu teman-teman semua di webinar kami selanjutnya, yaitu yang terdekat ada di hari Kamis minggu depan. Kita akan membahas terkait dengan performance management. Jadi teman-teman kalau sudah bergabung dan juga sudah mendapatkan invitation-nya bisa langsung mendaftarkan diri teman-teman dan kita bertemu lagi di sesi berikutnya ya teman-teman. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan insight terbaru lagi terkait dengan SIPP BPJS Ketenagakerjaan dan tentunya bisa diterapkan langsung di perusahaan teman-teman. Dan jangan lupa untuk bergabung di HR 101 Roundtable di hari Senin di komunitas kita di Telegram. Jadi langsung aja sampaikan ketertarikan teman-teman untuk bergabung di komunitas kita dan kita langsung bertemu lagi nanti di sesi HR 101 Roundtable lanjutan dari webinar kali ini ya teman-teman. Baik, kalau begitu saya pamit undur diri dan saya harap teman-teman semua bisa sehat selalu dan juga dapat kondisi yang selalu baik ya teman-teman. Stay safe